Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan biomekanika olahraga. Di pertemuan yang kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kesetimbangan ya, yang bagian ketiga. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hukum-hukum kesetimbangan dan aplikasinya pada berbagai cabang olahraga ya, pada berbagai cabang olahraga. Di video kali ini kita akan kembali mereview mengenai hukum-hukum kesetimbangan dan beberapa aplikasinya. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kesetimbangan. Nah, sekedar mengingatkan kembali ya, mengenai hukum-hukum kesetimbangan itu ada 5. Yang pertama bahwa badan itu akan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik beratnya dari badan tersebut. Kalau kita ambil sebuah garis ya, dari titik berat badan ke bawah atau ke titik tumpuan gitu. Kemudian proyeksi dari titik berat tersebut masih jatuh pada bidang tumpuannya. Ya. Yang kedua, bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuan. Artinya semakin luas bidang tumpuannya, maka badan itu akan semakin stabil ya. Dan juga berbanding terbalik ya, dan juga sebaliknya gitu. Ketika luas tumpuan itu semakin kecil, maka stabilitasnya itu akan berkurang atau semakin kecil juga. Nah, ini aplikasinya adalah ketika kita melakukan kuda-kuda ya, kita membuat jarak antar kaki itu lebar supaya kita menjadi lebih stabil. Kemudian yang ketiga, hukum kesetimbangan yang ketiga itu adalah bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan berat badan ya. Artinya semakin berat atau semakin besar berat badan seseorang, maka dia akan lebih semakin stabil gitu. Jadi ketika dua orang yang saling berbenturan gitu ya, maka orang yang berat badannya lebih besar itu akan cenderung lebih stabil dibandingkan orang yang badannya lebih kecil. Nah, ini oleh karena itu pada olahraga tinju ya, itu dia diberi kelas-kelas ya berdasarkan berat badan. Itu dengan pertimbangan seperti itu. Berikutnya yang keempat itu bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan jarak horizontal dari proyeksi titik berat terhadap dari jarak horizontal dari titik berat ya terhadap sisi bidang tumpuan ya. Sisi bidang tumpuan yang dimaksud adalah sisi bidang tumpuan di mana terdapat kecenderungan arah gerak benda. Ya, misal ketika kita saling mendorong dengan orang, maka sisi tumpuan yang dimaksud adalah sisi belakang ya, sisi belakang kita. Jadi jarak horizontal antara proyeksi titik berat badan kita ke tanah dengan sisi belakang kita. Kenapa sisi belakang? Karena kita saling mendorong, artinya pada badan kita ada kecenderungan untuk bergerak ke belakang. Nah, semakin lebar jarak horizontalnya antara titik berat badan dengan sisi bidang tumpuan ini, maka semakin stabil tubuh seseorang gitu ya. Dan juga sebaliknya, jika sisi tumpuannya itu jika jarak horizontalnya itu semakin kecil, maka semakin tidak stabil. Nah, yang kelima itu adalah bahwa stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal titik berat terhadap bidang alasnya. Artinya semakin tinggi titik beratnya berada gitu ya, itu berarti semakin tidak stabil. Sebuah benda yang lebih besar di bagian atasnya itu lebih tidak stabil dibandingkan sebuah benda yang lebih besar di bagian bawahnya. Kenapa? Karena titik beratnya itu kalau yang lebih besar bagian atas itu lebih tinggi ya. Sedangkan stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal antara titik berat dengan bidang alas. Aplikasinya itu seperti ini. Jika pada dua orang yang saling mendorong gitu ya,
Nah, stabilitas itu ditentukan oleh jarak horizontal. Jarak horizontal ini maksudnya adalah, nah ini kan orang saling mendorong. Nah, pada orang ini itu ada kecenderungan untuk bergerak ke belakang karena dia didorong oleh lawannya, begitu kan? Nah, artinya stabilitas dari orang ini itu ditentukan dari proyeksi titik berat, ya, proyeksi titik berat ke bawah ke tanah. Nah, jaraknya nih, jarak horizontalnya antara proyeksi titik berat ini dengan tumpuan di sebelah belakang. Kenapa sebelah belakang? Karena dia didorong ke belakang oleh lawannya, gitu ya. Nah, semakin besar jarak horizontal ini, maka semakin stabil gitu orang ini gitu. Nah, kalau kita lihat di dua orang ini ya, ini ada orang R dan ada S gitu ya. Kalau kita lihat yang R ini dia akan lebih stabil. Kenapa? Karena HR-nya atau jarak horizontalnya itu lebih besar daripada yang S. Kalau yang S kan dia eh, jarak horizontalnya dari sini ke sini ya. Karena dia juga ada kecenderungan untuk bergerak ke belakang, ada kecenderungan untuk bergerak ke belakang sehingga tumpuan yang dimaksud batasnya adalah yang belakang ya. Nah, jarak horizontal yang dimaksud adalah titik berat kita proyeksikan ke bawah. Nah, jarak horizontal ini adalah pertemuan dari proyeksi titik berat ini dengan tumpuan belakang. Nah, ini kan berarti cuma segini aja. Sedangkan ini lebih besar nih segini. Jadi orang yang R ini akan lebih stabil daripada yang ini. Nah, dalam cabang olahraga bela diri ya, orang yang membuat sikap kuda-kuda itu selalu lututnya agak ditekuk dan kakinya agak dibuka lebar ya. Jadi lututnya ditekuk dan kakinya dibuka lebar. Nah, supaya apa nih? Nah, dengan lutut ditekuk ya, dengan lututnya ditekuk dan kakinya terbuka, itu titik beratnya itu akan turun. Tadi kan sesuai dengan hukum kesetimbangan ya. Hukum kesetimbangan yang kelima bahwa stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal antara titik berat dengan alas tumpuan. Nah, dengan menekuk lutut gitu ya dan kaki itu terbuka, maka titik berat badannya itu turun sehingga jarak vertikal ya, jarak vertikal antara titik berat antara titik berat dengan tumpuan itu akan jadi lebih kecil atau lebih pendek. Nah, karena dia berbanding terbalik dengan stabilitas, artinya jarak vertikal lebih kecil, stabilitas akan lebih besar, jadi dia akan stabil. Kalau dilihat di dua gambar ini ya, ada orang yang satu agak berdiri begitu ya, yang kedua itu menekuk lututnya dan membuka kaki. Nah, yang misalkan ya itu kita punya jarak VA itu adalah jarak vertikal dari titik berat si orang A terhadap alas. Kemudian yang B itu adalah jarak vertikal dari titik berat si B terhadap alas ya. Maka kita bisa lihat bahwa VA ini lebih besar daripada VB ya. Atau VB ini dia lebih pendek jarak vertikalnya antara titik berat dengan dengan tumpuan atau dengan alas ya. Artinya B ini akan lebih stabil daripada A ya. Ini kembali lagi yang tadi ya. Hukum kesetimbangan yang kelima. Nah, contoh lainnya adalah pada cabang olahraga judo ya. Nah, misalkan ada dua orang, ini ada A dan B dan dia itu saling membanting begitu ya. Nah, pada cabang olahraga judo A dan B saling membanting, maka kita lihat bahwa B ini kan ingin membanting A ya. B ini akan membanting A. Nah, orang yang membanting atau si B ini harus lebih stabil daripada A ya, atau orang yang dibanting. Jadi, dia menempatkan titik berat dia itu lebih bawah daripada A ya. Jadi tahu deh gimana untuk menentukan stabilitas kan tadi ya berbanding terbalik dengan jarak ya, jarak vertikal antara titik berat dengan alas. Jadi yang B dia jaraknya cuma segini, VB jarak vertikal VB, sedangkan yang A itu jarak vertikalnya segini. Artinya yang B ini lebih stabil dari yang A ya. Sehingga yang B itu lebih mudah untuk membanting A. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kesetimbangan ya. Jadi
di tadi sudah dibahas juga sebenarnya ya bahwa eh, apa kestabilan dari seseorang itu adalah berbanding lurus dengan luas tumpuan ya. Semakin luas tumpuannya, maka semakin stabil gitu. Jadi si orangnya gitu ya, si atletnya itu akan menjadi lebih stabil. Nah, pada tumpuan kaki gitu ya, setiap sikap atau kerja kaki atau istilahnya adalah footwork ya. Footwork ini yang dilakukan oleh seorang atlet itu bergantung dari tumpuan kakinya. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan luasnya bidang tumpuan? Nah, cara untuk menentukan bidang luas tumpuan atau luas bidang tumpuan itu adalah luas bidang tumpuan ialah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik pada tumpuannya. Nah, jadi bisa kita lihat nih di gambar ini ada tiga luasan ya dari sebuah posisi yang sama ya. Jadi ini sebenarnya ketiganya posisinya kan sama ya. Ini dua telapak kaki yang sejajar gitu kan ya. Ini sebenarnya posisinya sama, tapi menghitung luasnya yang mana yang benar. Nah, ingat bahwa menghitung luas itu ialah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik tumpuan. Jadi ini titik tumpuan, ini titik tumpuan. Nah, ini coba saya perbesar dulu ya. Nah, ini titik tumpuan, ini titik tumpuan. Kalau ini kan melebihi ya. Ini melebihi, jadi yang nomor satu ini salah. Nah, kalau yang nomor 2 dan nomor 3, itu yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang nomor 3. Kenapa yang nomor 3? Karena si luas telapaknya juga ini dihitung. Kan ini sampai luarnya. Sampai luarnya. Jadi bukan cuma segini, tapi sampai luarnya. Ya. Nah, kan yang paling luas, permukaan yang paling luas dari setiap titik tumpuan. Nah, berikutnya ketika kita berdiri gitu ya, ketika kita memasang kuda-kuda yang menahan berat badan ya adalah bola kaki ini 1 dan 2 ya, yang sebelah sini, ujung sebelah sini dengan ujung sebelah sini. Dan juga yang ketiga adalah tumit. Nah, antara kedua bola kaki ini, antara titik 1, titik 2, dan tumit, itu kan membentuk sebuah segitiga ya. Nah, segitiga ini disebut dengan bidang tripoid ya. Nah, itu adalah tentang tumpuan kaki. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sikap siap, waspada, atau kuda-kuda ya. Sikap siap, waspada, atau kuda-kuda. Nah, dilihat dari esensinya, kesetimbangan tersebut ada 2 macam ya. Yang pertama, jadi gini, untuk dapat mengantisipasi gerak lawan ya dalam olahraga, misalkan atau bukan cuma gerak lawan, dalam mengantisipasi gerak bola gitu, atau misalkan peralatan yang lain ya, tergantung olahraganya apa gitu ya. Nah, tergantung olahraganya apa gitu ya. Agar dapat mengantisipasi gerak lawan atau peralatan, misalkan bola atau senjata gitu ya yang dimanipulasi oleh lawan, atlet ini harus dia selalu dalam keadaan waspada. Nah, dia itu harus siap menghadapi segala kemungkinan. Nah, berdiri dalam situasi demikian itu disebut dengan sikap siap, atau disebut juga sikap sedia ya. Nah, sikap sedia dalam keadaan berdiri itu haruslah berdiri dalam keadaan setimbang atau balance ya pada kedua kaki. Jadi tumpuan pada kedua kaki itu harus besar. Nah, kesetimbangan atau balance tersebut itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah kesetimbangan yang memerlukan waktu agak lama gitu dalam keadaan stabilnya ya. Misalnya itu adalah pada cabang olahraga panahan gitu ya, menembak dan sebagainya. Jadi dia jadi dia harus dalam keadaan stabil seperti itu dalam keadaan waktu yang agak lama gitu ya. Itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, jenis kesetimbangan yang kedua itu adalah kesetimbangan yang harus dilakukan dalam sekejap ya, dan
harus segera berubah sikap gitu ya. Misalnya itu adalah pada olahraga basket, tinju dan sebagainya. Jadi kesetimbangannya itu harus sementara aja. Dia harus siap untuk berubah gitu untuk keadaan geraknya. Jadi dia harus siap untuk segera bergerak gitu ya. Jadi kalau yang pada panahan itu termasuk pada kesetimbangan yang memerlukan waktu yang agak lama, sedangkan kalau pada tinju itu adalah termasuk kesetimbangan yang memerlukan waktu yang sekejap gitu ya, atau yang sebentar gitu. Nah, pada panahan itu kan stabilitasnya agak lama ya, sehingga dia memerlukan efisiensi atau tenaga yang relatif kecil untuk tetap siap dan tenang. Sedangkan pada olahraga seperti tinju ataupun bulu tangkis gitu ya, stabilitasnya itu sekejap atau sebentar. Nah, jadi dia harus waspada untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi dia harus cepat bergerak ke segala arah untuk dapat menjemput bola gitu. Kalau misalkan pada bulu tangkis. Kesiapsiagaan ini kalau dalam bela diri itu harus stabil bila hendak dijatuhkan gitu ya. Kalau dia ingin dijatuhkan oleh lawan, maka dia harus stabil. Nah, jika dia ingin bergerak, maka dia harus labil. Bergerak ini dalam arti dia ingin menghindar atau menyerang gitu ya. Nah, usahakan bahwa jarak kedua kaki ini cukup lebar, tetapi tidak mengganggu untuk pergerak atau tidak mengganggu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pergerakan yang cepat gitu. Nah, badan agak condong, kemudian lutut ditekuk ya. Nah, lutut yang ditekuk ini supaya apa? Supaya otot sekitar persendian ini akan berkontraksi. Nah, tegangan otot ini akan membuat reaksinya yang cepat itu. Jadi, ketika dibutuhkan gerakan yang cepat, maka dia sudah siap gitu ya. Nah, ini adalah contoh pada orang yang sedang bermain gulat gitu ya, atau sedang bertanding gulat. Nah, ini si A ini dia sedang dalam sikap bertahan. Nah, caranya bagaimana? Dia memperbesar tumpuan ya. Jadi dia sebisa mungkin antara sentuhan antara dia dengan lantai itu sebesar-besarnya gitu ya. Jadi dia memperbesar tumpuan supaya apa? Supaya jarak horizontal dari proyeksi titik berat tadi ke ujung tumpuan lebih besar. Sedangkan ya, badan direndahkan. Nah, badan direndahkan supaya apa? Supaya jarak vertikalnya antara titik berat dengan lantai itu kecil ya. Nah, ini kan dilakukan supaya stabil ya. Karena kan tadi jarak horizontal berbanding lurus dengan kestabilan, sedangkan jarak vertikal berbanding terbalik dengan kestabilan. Jadi kalau ingin stabil, jarak horizontal diperbesar, jarak vertikal diperkecil. Nah, kalau ini adalah contoh untuk sikap siaga ya. Nah, jika kita ingin bergerak ya, jika kita ingin bergerak dengan seketika atau dengan cepat gitu ya pada suatu arah, nah badan ini harus berada dalam posisi yang labil ya. Justru jangan berada pada posisi yang stabil. Nah, artinya apa? Artinya titik beratnya itu harus dipertinggi. Titik beratnya harus diperbesar. Dipertinggi itu maksudnya jarak vertikalnya ya. Jarak vertikal harus diperbesar, sedangkan proyeksi dari titik berat ke tanahnya harus didekatkan ke sisi tumpuan. Kalau ingin berlari seperti ini ya, maka sisi tumpuan yang dimaksud adalah sisi tumpuan yang sebelah depan. Jadi titik beratnya sedemikian rupa supaya didekatkan pada tumpuan yang depan. Ya, atau jarak horizontalnya itu kita katakan jarak horizontalnya diperkecil. Nah, perhatikan ya seorang atlet yang melakukan start jongkok ya. Nah, pada saat aba-aba awas gitu ya, pantatnya itu diangkat. Nah, supaya apa? Supaya titik beratnya itu dinaikkan ya. Tadinya titik beratnya di sini, dia naik ke atas, titik beratnya ke atas. Nah,
Titik berat dinaikkan supaya apa? Supaya dia kestabilannya berkurang. Kemudian badan dicondongkan ke depan. Badan dicondongkan ke depan supaya apa? Supaya jarak vertikalnya itu bukan jarak vertikal ya, tapi jarak horizontalnya itu diperkecil. Nah, menurut penelitian Slater dan Hamid, itu sikap atau posisi untuk dapat bergerak dengan cepat ke suatu arah itu adalah sebagai berikut ya. Jadi kedua kaki itu jaraknya harus selebar bahu ya. Kemudian tidak goyah. Kemudian berat badan itu terbagi rata pada kedua tumpuan kaki. Berikutnya, berat badan masing-masing tumpuan kaki itu tersebar merata antara bola kaki sampai rumit sampai tumit ya. Kok sampai rumit sih? Sampai tumit. Nah, ini maksudnya adalah pada tadi ya, pada bidang tripoid tadi. Nah, jadi si berat badannya merata pada bidang tripoid tadi. Berat pada masing-masing tumpuan kaki ini tersebar merata pada bidang tripoid tadi. Kemudian lutut ditekuk ya sehingga sebesar 90 sampai 120 derajat. Nah, besar sudut ini tergantung pada unsur kekuatan otot quadricepsnya. Makin kuat otot ini, maka tekukan lutut itu makin mendekati 90 derajat. Nah, prinsip kesetimbangan yang berikutnya itu adalah prinsip jika ingin berubah posisi dari bergerak menjadi diam. Nah, kalau kita dalam keadaan bergerak kemudian tiba-tiba berhenti ya, sedang berlari gitu, misalkan awalnya sedang berlari, kemudian tiba-tiba berhenti dengan seketika gitu ya, maka badan kita itu dari keadaan labil itu harus segera menjadi keadaan stabil ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pada permainan baseball atau pada permainan softball. Ya, bila hendak mendekati base, kita kan melakukan sliding ya. Kita melakukan sliding seperti ini, maka badan ini dicondongkan ke depan. Seperti ini, badannya dicondongkan ke depan. Supaya apa? Supaya jarak horizontal atau H-nya diperbesar ya. Kalau tadi kan ketika ingin berlari, jarak horizontal kan diperkecil kalau tadi ya. Nah, kalau dari lari ingin berhenti, kita condongkan dia ke depan ya. Condongkan dia ke depan supaya jarak horizontal itu diperbesar. Nah, badan direndahkan. Jadi badan direndahkan supaya titik beratnya itu mendekati alas. Nah, ini artinya apa? Artinya jarak vertikal diperkecil. Jadi ketika kita bergerak ke diam, itu jarak horizontal diperbesar, tapi jarak vertikal diperkecil. Nah, pada saat bergeser di tanah, paha dan seluruh badan ya, itu dikenakan pada permukaan tanah. Nah, berarti bidang tumpuannya ini diperbesar dan gesekan juga diperbesar gitu antara badan dengan tanah. Nah, kadang-kadang langsung merebahkan badan ya atau telungkup ke depan. Nah, semua manuver ini dilakukan untuk membuat badan menjadi lebih stabil ya. Contohnya begini ya. Jarak H diperbesar sedangkan V diperkecil. Nah, ketika V-nya diperkecil, nah kemudian dia telungkup begini supaya alas tumpuannya itu semakin besar ya. Jadi kan sesuai dengan prinsip-prinsip atau hukum-hukum kesetimbangan yang tadi, bahwa kestabilan itu akan berbanding lurus dengan jarak vertikal, berbanding lurus dengan luas tumpuan, tapi dia berbanding terbalik dengan tadi berbanding lurus bukan dengan jarak vertikal, tapi berbanding lurus dengan jarak horizontal, berbanding lurus juga dengan luas tumpuan, tapi dia berbanding terbalik dengan jarak vertikal ya. Jadi badan direndahkan supaya jarak vertikalnya lebih kecil, sehingga dia akan jadi lebih stabil. Nah, kemudian dalam mempertahankan, ini prinsip yang kelima ya, dalam mempertahankan kesetimbangan pada bergerak gitu ya, itu adalah kita menggunakan yang namanya
kerja kaki atau yang namanya footwork ya. Misalkan pada permainan bulu tangkis, tenis, atau bela diri gitu ya, kita selalu harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetimbangan. Nah, contohnya yang lebih jelas ini sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu adalah gerakan footwork pada tinju gitu ya. Ketika yang menitik beratkan pada bergesernya kaki itu sesuai dengan prinsip kesetimbangan. Kalau kita ingin bergerak ke kiri, maka kaki kiri yang bergeser lebih dulu ya. Nah, pergeseran kaki ini akan memperluas bidang tumpuan. Kalau misalkan kita ingin bergerak ke kiri, tapi kita gerakan kaki kanan dulu, nah bidang tumpuannya itu akan jadi lebih kecil. Nah, ini akan mengakibatkan stabilitasnya juga jadi lebih kecil. Nah, stabilitas yang kecil ini akan menjadi resiko yang sangat besar ketika kena pukul. Jadi akan menjadi fatal atau lebih mudah, lebih ada kecenderungan untuk jatuh, ya. Jadi itu yang namanya prinsip-prinsip kesetimbangan menggunakan hukum-hukum kesetimbangan. Semoga video kali ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.